Azan maghrib telah berkumandang, dan sore berubah menjadi malam. Beberapa menit kemudian, terdengar lantunan surat Al-Fatihah yang dibacakan oleh imam. Ternyata yang menjadi imam adalah Kang Oman, salah satu warga Margatuan. Malam kian semakin larut, dan keheningan pun telah menyambut. Bahkan warung pun sudah pada tutup. Di pos ronda terlihat ada seorang pria sedang duduk sendiri dengan sarung yang melilit di tubuhnya. Dia bernama Banara yang sejak tadi duduk di pos ronda. "Kemana ya Kang Oman?" Katanya mau ronda, tapi dari tadi belum juga datang. Nampaknya Banara sedang menunggu Kang Oman untuk ronda di malam ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi Kang Oman belum juga datang. "Kemana Kang Oman ini? Tadi katanya mau nyamperin saya ke pos ronda, tapi sampai sekarang batang hidungnya pun belum kelihatan," kata Banara berbicara sendiri. Kemudian Banara berdiri dari duduknya dan mendekati kentongan. Lalu kentongan itu pun ditabung. Tak tuk tak tuk tak tuk. Tiba-tiba terdengar suara longlongan kambing dari kejauhan. Ser. Bulu kuduk Banara langsung berdiri. Baru saja Banara mau duduk lagi, tiba-tiba ada suara cekikikan dari arah belakang pos ronda. Hihihihihihi. Sontak Banara kaget bukan main. Sambil berjalan mundur, Banara terus menatap pos ronda. "Kurang asem, suara apaan itu?" kata Banara dengan pelan. Kemudian terdengar suara misterius itu lagi. Hihihihihihi. Kedua kaki Banara langsung gemeteran, takut campur emosi. Banara langsung mencari batu kerikil yang ukurannya sebesar bola pingpong. Kemudian batu tersebut dilemparkan ke arah suara itu. "Rasakan ini, Jart, puh." Batu itu melesat ke arah belakang pos ronda yang gelap itu. Tiba-tiba, "Adau!" terdengar suara meringis kesakitan dari belakang pos ronda. Melihat hal itu, Banara langsung terkejut. "Waduh, kok kayak kenal suaranya?" Tidak lama kemudian, dari kegelapan keluarlah seorang pria sambil memegangi kepalanya. Setelah tersinari lampu, Banara langsung melongo dan tersenyum. "Hah? Kang Oman? Aduh Kang, maafin saya tidak tahu kalau itu Kang Oman," tanya Banara sambil mendekat. Ternyata Banara sudah menimpuk kepala Kang Oman pakai batu. Kang Oman ditanya seperti itu, dia tidak menjawab. Dia terus memegangi kepalanya yang kini sudah membengkak. Lalu Banara meminta maaf lagi. "Kang Oman, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak bermaksud menimpuk Kang Oman." Kemudian Banara menceritakan kejadian menyeramkan yang dia alami ketika mendengar suara cekikikan seorang wanita dari belakang pos ronda. Karena takut, dia melemparkan batu ke arah suara itu. Tapi ternyata ada Kang Oman di belakang pos ronda. Akhirnya Kang Oman mulai berbicara. "Banara, yang tadi tertawa cekikikan itu saya. Saya sedang menakuti kamu," tanya Kang Oman sedikit jengkel. Banara tersenyum kecil. "Lagian Kang Oman ngapain juga nakut-nakutin saya? Kan jadinya malah ketimpuk batu," tanya Banara sambil mesem. Udah, sekarang saya minta tolong belikan obat salep pereda nyeri," jawab Kang Oman sambil mengerutu. Dia juga meminta tolong belikan obat salep pereda nyeri ke warung. "Tapi kan warungnya sudah pada tutup," tanya Banara lagi.
Tukang warungnya bangunin saja kalau tutup mah, jawab Kang Oman sambil memberikan uang 10.000 rupiah ke Banara. Tanpa pikir panjang lagi, Banara langsung menuju warung yang sudah tutup. Sebenarnya Banara malas disuruh belanja ke warung. Alasannya selain sudah tutup kan, itu juga salah dia sendiri, pakai nakuti-nakuti segala. Tapi karena Kang Oman adalah imam sholat dan orangnya soleh, Banara merasa sungkan kalau harus membangkang. Lagian Kang Oman usianya jauh di atas Banara. Banara berjalan menelusuri jalan aspal yang sudah pada bolong. Tapi dia berniat memakai jalan pintas supaya cepat sampai. Ketika sudah sampai pohon nangka, Banara belok ke kiri, memilih jalan setapak supaya cepat sampai ke warung tersebut. Karena kalau berjalan mengikuti jalan yang beraspal itu lumayan jauh. Ternyata jalan setapak yang sedang dilalui Banara sedikit gelap dan remang-remang, karena lampu rumah warga masih menyinari jalan itu. Tapi semakin lama semakin gelap. Untungnya Banara sudah sampai rumah warga lagi. Kemudian dia belok ke kanan dan menuju warung Patatang. Ketika Banara sedang berjalan, dari kejauhan terlihat ada seorang yang sedang berjalan juga ke arahnya. Karena ini malam hari, pandangan Banara kurang begitu jelas untuk mengetahui siapa orang tersebut. Tapi setelah orang itu semakin dekat, barulah Banara tahu, tapi Banara juga heran. Ternyata orang yang sedang berjalan ke arah Banara adalah Kang Oman. Bagaimana bisa? Bukankah Kang Oman sedang menunggunya di pos ronda? Kenapa sekarang ada di sini? Kang Oman? Tanya Banara keheranan. Iya, ada apa Banara? Mau nyusul saya ya? Hehehe. Maaf ya Banara, tadi saya minta dikerok dulu sama istri saya. Enggak tahu nih, badan pada sakit, kayaknya masuk angin. Banara hanya bengong. Kang Oman melanjutkan bicaranya lagi. Tadinya sih saya gak mau ke pos ronda, cuma saya kasihan sama kamu sendirian. Makanya sekarang paksakan ke pos ronda. Alhamdulillah, badan saya sekarang sudah agak mendingan. Sambung Kang Oman menjelaskan. Mendengar penjelasan Kang Oman seperti itu, bulu kuduk Banara langsung berdiri. Jadi yang tadi itu siapa? Tanya Banara sambil terbata-bata. Kang Oman kini yang keheranan. Yang tadi siapa, bagaimana Banara? Kang Oman balik bertanya. Kang Oman tadi ke pos ronda kan? Banara meyakinkan lagi. Banara, saya baru saja mau ke pos ronda. Tadi kan saya bilang, tadi saya dikerok sama istri saya, lalu saya menemui kamu. Malah ketemu di sini. Kang Oman kembali menjelaskan. Banara langsung terdiam. Keringat dingin keluar dan wajahnya kian memucat. Kemudian Banara melihat sekujur tubuh Kang Oman mulai dari kepala sampai kaki. Melihat Banara berperilaku aneh seperti itu, Kang Oman jadi semakin heran. Sebenarnya ada apa sih Banara? Kenapa kamu melihat saya seperti itu? Tanya Kang Oman keheranan. Akhirnya Banara menceritakan kisah yang dialaminya yang bermula dari suara wanita cekikikan dan munculnya Kang Oman yang kepalanya bengkak karena ketimpuk batu, hingga Banara disuruh Kang Oman beli obat ke warung. Mendengar cerita Banara, Kang Oman terdiam dan wajahnya langsung tegang. Lalu Kang Oman mengajak Banara kembali ke pos ronda, ingin membuktikan sebenarnya siapa Kang Oman yang sekarang di pos ronda itu. Tak lama kemudian mereka sudah sampai ke pos ronda. Tapi di sana tak ada siapa-siapa. Yang ada hanyalah kentongan yang menggantung. Lalu kemudian mereka duduk dan saling terdiam selama beberapa menit. Kemudian Kang Oman mulai pembicaraan. Banara, ini aneh, sangat aneh. Sekarang kamu pergi ke rumah Ustadz Hasan.
Suruh kesini sama Akang. Bilang saja ada situasi darurat di sini, kata Kang Oman sambil menyuruh Banara pergi ke rumah Ustadz Hasan. Tanpa pikir panjang, Banara langsung menuju rumah Ustadz Hasan. Banara mulai merasa tegang karena Ustadz Hasan adalah seorang ustadz yang memiliki ilmu hikmah. Dalam perjalanan, lagi-lagi Banara melihat orang yang sedang berjalan ke arahnya. Tapi Banara belum tahu siapa orang itu, karena masih samar-samar. Setelah jarak mereka sudah 10 meter, Banara dibuat kaget sekaget-kagetnya. Ternyata orang yang berjalan itu Kang Oman, sedang memegang kepalanya. Setelah mereka saling berhadapan, Kang Oman langsung mulai berbicara. "Heh Banara, kamu ini gimana? Disuruh beli obat malah menghilang. Kamu dari mana saja?" tanya Kang Oman jengkel. Banara hanya melongo menatap wajah Kang Oman. Tak lama kemudian, pruk, Banara pingsan. Besok paginya, warga dihebohkan dengan sesosok manusia yang sedang terbaring di tengah jalan. Makin lama, warga makin banyak dan mengerumuni sosok manusia yang sedang terbaring tersebut. Warga belum mengenali wajah orang itu, karena wajah orang itu tertutupi sarung. Dari belakang terdengar suara bapak-bapak yang penuh karisma. "Maaf Bu, Pak kasih saya jalan, saya mau mengecek orang itu." Ternyata suara itu suaranya Ustadz Hasan. Warga mulai satu persatu memberikan jalan untuk Ustadz Hasan. Setelah sampai, Ustadz Hasan kemudian jongkok dan mengamati orang yang berbaring di hadapannya. Kemudian Ustadz Hasan membuka sarung yang menutupi orang itu. Setelah dibuka, terkejutlah warga dan Ustadz Hasan. "Hah? Banara?" kata Ustadz Hasan pelan. "Banara, Banara, Banara, bangun!" Ustadz Hasan mencoba membangunkan Banara. Tidak lama kemudian, Banara membuka matanya. Kemudian Banara melihat sekeliling dan tatapan Banara berakhir di wajah Ustadz Hasan. Banara langsung berkata penuh ketakutan, "Pak Ustadz, Kang Oman, Kang Oman, Kang Oman." Nampaknya Banara belum bisa tenang. Kemudian Ustadz Hasan menenangkan Banara untuk lebih tenang lagi. Ustadz Hasan lalu menyuruh warga mengambilkan air minum untuk Banara. Banara langsung duduk dan tidak lama kemudian seorang warga memberikan air minum. "Minum dulu Banara," tanya seorang warga. Kemudian Banara minum air tersebut sampai habis. Setelah minum dan sedikit tenang, akhirnya Banara menceritakan kejadian aneh dan menyeramkan yang dia alami tadi malam ketika bertemu Kang Oman yang bisa ada di mana-mana. Warga dan Ustadz Hasan langsung serentak beristighfar. Astagfirullahaladzim. Banara langsung menanyakan ke Ustadz Hasan, sebenarnya semalam dia bertemu dengan siapa? Lalu di mana Kang Oman? Akhirnya Ustadz Hasan memberitahukan ke Banara bahwa Kang Oman setelah sholat Isya dia pamit ke dirinya untuk mengunjungi orang tuanya di desa lain. Kang Oman pergi bersama istri dan anaknya. Dia juga sempat nitip pesan ke Ustadz Hasan buat Banara kalau Ustadz Hasan tidak bisa ronda di malam itu. "Bapak lupa memberitahukan ke kamu kalau Kang Oman di malam itu tidak bisa ronda karena mau ke rumah orang tuanya. Maafin Bapak ya Banara," tanya Ustadz Hasan menyesal. Mendengar ucapan Ustadz Hasan seperti itu, Banara mulai gelisah lagi. Banara langsung menanyakan terkait Kang Oman yang bersamanya. Kemudian Ustadz Hasan menjelaskan, "Banara, terkait kejadian yang kamu alami, bisa saja itu adalah perbuatan jin. Kamu harus tahu kalau jin itu bisa berubah wujud jadi manusia. Makanya kamu banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbanyaklah istighfar, karena manusia itu tidak luput dari dosa."
Lalu sering-seringlah kamu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling penting, kamu jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Jawab Ustadz Hasan yang sangat menyejukkan. Banara mendengar nasihat-nasihat dari Ustadz Hasan. Dia langsung mengangut-mangut, menandakan kalau Banara akan melakukan nasihat Ustadz Hasan. Keadaan tiba-tiba hening. Dari balik warga yang sedang mengerumuninya, Banara melihat orang yang melotot ke arahnya, tapi wajahnya ketutup pundak warga. Setelah warga yang menutupi wajah orang itu bergeser ke samping, Banara langsung tegang, nafasnya berhenti dan berkata pelan, "Kang Oman,